Berarti teori konsepnya kira-kira yang sesuai apa ya? Kalian udah mulai merencanakan, saya nanti mau pakai teorinya teori difusi inovasi. Karena cocok nih sama masalah yang mau saya teliti. Saya udah tahu rumusan masalahnya. Lalu di bab 3, kalian udah benar-benar itu udah praktis banget. Maksudnya sudah prakteknya di bab 3 itu. Kalian udah menentukan gimana cara kalian nyari responden. Purposive sampling, accidental sampling, atau apalagi snowball misalnya. Terus dengan metode kayak gitu, kalau purposive kalian harus tahu kriterianya, apa aja ya kriterianya yang dibutuhkan. Nah itu kan adalah proses perencanaan, ya. Selanjutnya ada komunikasi atau pelaksanaannya. Yang beda di Havelock di sini mungkin bisa kalian lihat. Yang beda adalah kalau Havelock itu ada penetapan rencana strategik dan penetapan rencana operasional. Ini yang mungkin sedikit berbeda. Tadi seperti saya bilang, kalau kita ngomongin strategis, itu kita nggak ngomongin besok atau besok lusa. Kita ngomonginnya outcome, dampak dari kegiatan kita saat ini tuh buat komunikasi seperti apa, buat organisasi kita seperti apa. Kalau operasional berarti ya tujuan kalau saya ngupload konten ini di IG nanti bisa dapat likes 100 misalnya, itu operasional. Likes itu adalah tujuan kita, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya, kalau di Gottlieb Center setelah komunikasi atau pelaksanaan itu langsung evaluasi. Di Cangara setelah pelaksanaan ada evaluasi dan pelaporan. Sebenarnya itu satu paket. Jadi secara umum polanya itu sebenarnya sama. Itu yang kemarin kalian lakukan. Oke, kita identifikasi masalah. Kemarin kita udah belajar kan USG, ya? Bagaimana kalian bisa menetapkan kemudian, oke, kita ngambil tema cyberbullying. Ingat ya kemarin caranya gimana? Ingat? Kasih skor, benar. Kalian sendiri yang memilih. Kalian yang memberikan penilaian lewat Google Form. Oh, dari 3 masalah, kayaknya yang paling penting yang USG-nya paling tinggi ini adalah cyberbullying. Kalian melakukan identifikasi tersebut. Kalian ngobrol dulu sama teman sekelompok ya. Waktu itu pernah saya mintakan ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Masalah apa yang menurut kalian paling menarik antara hubungan antara remaja dengan internet ya, kalau masalah topik diskusi FGD kalian di kelompok seperti apa. Kita lakukan identifikasi masalah. Lalu kita bikin perencanaan kan ya. Walaupun ini secara dokumen tidak saya suruh, karena itu akan jadi tugas baru buat kalian, dan saya yakin kalian nggak suka dengan tugas baru. Jadi, tapi kemarin kita belajar kan, bagaimana menentukan resourcesnya, bagaimana menentukan activitiesnya, bagaimana menentukan outputs, outcomes, dan impact. Masih ingat nggak apa bedanya outputs, outcomes, impacts? Apa? Ada? Ini Bu, keluaran dari acara tersebut, kalau misalnya seminar, webinar, berarti ini rekaman suara itu nggak sih? Kalau seminar itu bisa tatap muka. Iya, tatap muka atau webinar. Kalau misalnya kegiatannya free test, ya Nilainya. Oke, itu outputnya. Outcomes-nya apa? Aduh, outcomes. Outcome itu yang dirasakan dari sasarannya ya. Kayak misalnya kalau kemarin yang kita kalau free test bullying, tambah. kalau bullying berarti pelakunya berubah. Oke. Terus Kalau impact? dan jasa juga. Lebih ke branding sih Bu, yang paling menyelenggarakan kegiatan itu nanti dapatnya orang manfaat. Kan misalnya kan kemarin kita proses bullying, nanti adik-adiknya tuh melihat kalau program POM itu juga terbully memang. Dampak secara luas ya, khususnya bagi komunikator dan juga bagi komunikannya seperti apa. Good. Oke, ya saya anggap kalian sudah memahami ini. Jadi nanti kalau kalian dapat tugas dari tempat kalian bekerja ya, diminta menyusun proposal, jangan bikin proposal seperti kalian bikin proposal di UKM atau di organisasi kalian. Ada latar belakang, lalalala, itu penting juga maksud saya. Tapi kalian mungkin bisa menawarkan opsi yang berbeda dengan membuat perencanaan program seperti ini. Karena kalau kalian nanti khususnya masuk pemerintahan itu, kalau di tingkat lokal sih mungkin nggak terlalu dituntut ya dokumen dalam bentuk ini. Tapi kalau kalian di tingkat, misalnya kalian kerja di kementerian nanti, itu biasanya menggunakan pola yang seperti ini. Oke, kalau pelaksanaan udahlah, kalian udah melaksanakan, kalian udah tahu ya, tadi udah banyak cerita. Ada yang tiba-tiba H-3 ganti sekolah, ya. Ada yang tiba-tiba helmnya hilang, ada yang apa ya, kemarin juga saya dapat banyak bisik-bisik gitu. Bu, ada yang nggak aktif Bu. Bu, ini kita mau
kerja saya ngangkat-ngangkat sendiri, yang lainnya nggak mau kerja Bu, itu ada juga ya. Jadi itu kondisi di lapangan yang kalian sudah merasakan sendiri. Tapi intinya adalah gini, yang kalian rasakan kemarin itu adalah kalian latihan dalam kelompok. Ketika nanti kalian kerja, kalian nggak bisa milih siapa teman kerja kalian. Ya, ada kemarin yang bilang, ih enak kelompok sana itu udah ini unggul-unggul semua, bibit unggul semua. Siapa bilang unggul-unggul itu bisa unggul juga? Bisa jadi yang unggul-unggul juga dia bentrok antara yang unggul gitu kan, sama-sama ambis misalnya, sama-sama mau maju, justru kelompoknya nggak jalan. Atau ada one man show, yang cuma dia sendiri yang muncul. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang pasti akan kalian temukan nanti di dunia kerja juga, di dunia nyata juga gitu. Tapi ketika kalian orang komunikasi, kalian paham bahwa prinsip pertama, kalian nggak bisa ngontrol orang lain, ya. Kalian nggak bisa ngontrol orang lain untuk suka dengan kalian. Kalian nggak bisa ngontrol orang lain untuk ngikutin kemauan kalian. Yang bisa kalian lakukan apa? Berusaha sebaik mungkin. That's it. Karena ini juga quotes yang selalu saya bawa. Saya tuh selalu minder kalau ngobrol dengan dosen-dosen di Unmul. Kenapa? Karena saya punya satu organisasi di mana itu dosen-dosen itu dosen-dosen yang luar biasa. Ada profesor, lulusan luar negeri semua, dokter-dokter gitu. Saya selalu minder ketika ngobrol dengan lingkungan tersebut. Tapi luar biasanya mereka nih ya, yang luar biasanya adalah attitude mereka. Mereka walaupun udah lulusan luar negeri, udah dokter, udah profesor, udah punya Scopus dan lain sebagainya, mereka tuh nggak pernah berpikir tingkat dewa. Justru mereka pesannya gini, udahlah, nggak usah ngoyo, bekerjalah dengan baik, nggak perlu menjatuhkan orang lain. Karena mutiara itu tuh akan tetap dicari orang walaupun ada dalam kubangan. Itu quotes-nya. Dan itu oke. Jadi nggak usah takut diri kalian nanti gue harus bersaing sama A, gue harus bersaing sama AI, saya harus bersaing sama ini itu. Kalian harus menemukan values dari diri kalian masing-masing. Itu yang kalian jual. Self esteem kalian harus bisa kalian temukan dan kalian tunjukkan ke orang lain. Berat banget ya kuliah siang hari ini. Oke, kita ngomongin evaluasi tahap. Nah, hari ini sebenarnya kuncinya hari ini adalah evaluasi. Nah, buat teman-teman yang tim penulis, nanti saya akan minta kalian untuk membuat semacam cerita singkat. Apa sih yang kalian lakukan pra kegiatan? Gimana kalian mengolah? Adakah rapat-rapat? Berapa kali rapat misalnya? Persiapannya seperti apa? Pada saat pelaksanaan, kalian juga harus menemukan kendala-kendalanya. Misalnya nih, banyak yang dia nggak bekerja sesuai dengan job desk-nya, misalnya. Atau kegiatan berjalan lancar, proses kegiatannya itu seperti apa, kalian bisa ceritakan itu. Di tahap pasca kegiatan atau pasca pelaksanaannya, kalian ceritakan evaluasinya seperti apa. Pretest termasuk. Hasil pretestnya seperti apa, lalu jumlah peserta yang hadir berapa, ya? Karena rencana kita adalah 50, mungkin yang hadir 70 atau justru di bawah itu. Karena satu dan lain hal, berarti bisa kalian jelaskan. Gitu. Jadi lalu tadi pretest, post-test, jumlah siswanya, jumlah audiensnya, pematerinya, mungkin ada perubahan dari rencana atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan sebagai bentuk evaluasi. Idealnya kita tuh udah nyusun ini teman-teman. Jadi kalian semoga tidak asing dengan kata ini. Asing nggak? Pernah dengar ya? KPI ya, benar ya? KPI. Janganlah KPI nanti dikira komisi bla. Sama kayak saya kalau ngomong BTS itu, Army pasti marah sama saya. BTS, bukan BTS. Jadi KPI ini atau Key Performance Indicators ini adalah sebenarnya serangkaian matriks pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja di suatu perusahaan atau ketika kita melaksanakan sebuah program. Ya, jadi setiap kegiatan komunikasi kita harus bisa mengukur nih ketercapaiannya. Sebagaimana bentuk ketercapaiannya seperti apa? Kalau kalian bikin pesan komunikasi, misalnya kalian jadi social media analyst di satu perusahaan, tugas kalian apa? Bikin konten. Ya, gimana mengukur mengukur ketercapaian kinerja kalian dibuat konten itu udah bagus. Mungkin bisa diukur dari jumlah likes, jumlah
adalah share, engagement, bagaimana kalian merespon, bagaimana masukan-masukan dari followers kalian misalnya, dan seterusnya. Nah, sebaiknya sebenarnya KPI ini kalian tentukan sudah di tahap perencanaan kemarin. Nah, kalian sudah melakukan itu kan ya? Di tahap perencanaan kalian udah menyiapkan, saya yang menyiapkan ya, pretest dan post-test. Benar? Kalian udah bisa mengukur, saya mau cari tahu 3 aspek tujuan tadi, afektif, kognitif, konatif dari kegiatan tersebut. Pengukurannya dilakukan kalau bentuknya sosialisasi, maka yang paling mudah untuk mendapatkan mendapatkan hasil dari 3 tujuan tadi itu adalah dengan melakukan pretest dan post-test. Itu salah satunya. Kalian mempersiapkan pretest post-test itu adalah salah satu bentuk KPI yang harusnya udah kalian siapkan sebelum pelaksanaan acara, dan kalian bisa kemudian mengevaluasinya atau melihat hasilnya di evaluasi. Ketika kemudian tidak mencapai target yang diinginkan, kalian inginnya meningkat atau menurun kognitifnya? Meningkat. Kalau menurun berarti ada masalah nih. Jangan-jangan materinya itu kurang bisa memberikan informasi kepada audiens. Kalian ingin afektifnya mereka semakin mendukung bullying atau sebaliknya? Semakin tidak menormalkan bullying misalnya. Berarti kalian bisa mengukur itu dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan afektif studentsnya. Begitu pula dengan konatif. Kalau konatif mungkin sulit untuk dinilai ya, karena konatif itu kan bicara tentang perilaku di lapangannya seperti apa. Tapi ya cukup ke afektif aja juga cukup. Oke. Nih penyusunannya KPI itu harus spesifik, measurable, attainable, relevan, time-bound. Jadi kemarin waktu saya dinas yang minggu lalu itu sebenarnya saya juga belajar ini teman-teman. Saya belajar tentang penyelenggaraan internasionalisasi di perguruan tinggi ke ITS, ya. Jadi saya belajar ke sana dan ternyata apa yang saya ajarkan atau saya sampaikan ke teman-teman hari ini itu sudah dilakukan oleh mereka. Mereka punya rencana strategis. Yang diambil dari mana? Dari visi perguruan tingginya. Kalian tahu nggak visinya Unmul apa? Center of Excellence for Tropical Studies. Tapi itu adalah namanya PIP. PIP itu apa ya? Pattern bla bla bla, pola ilmiah pokok ya. Pokoknya bla 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 gitu. Scientific patterns bla bla bla. Nah, itu kalau tropical studies-nya itu. Divisi kita itu juga ada tropical studies. Tapi kalau kalian buka website Unmul, cari visinya Unmul, maka kalian akan menemukan 3-4 kata pertama itu adalah untuk menjadi universitas bereputasi atau berstandar internasional. Nah, sekarang kalian kan sebagai penghuni ya, penghuninya Unmul nih. Kira-kira sudah standar internasional belum sih kita? Belum. Kan kalian juga merasakan belum. Kita jalannya tuh belum ke arah sana. Divisi sudah tertulis, tapi ternyata tidak ada program-program intervensi-intervensi yang sesuai dengan visi tersebut. Bisa banget. Kalau ada yang mau ambil itu nanti ngomong ke saya, siapa tahu saya bisa pesan sama Bu Rina biar saya yang bimbing. Itu menarik banget, ya, bahwa ternyata kita udah punya visi internasional, ingin berstandar internasional, tapi tidak ada tuh kayak penelitian. Ayu juga tergabung di LI kan ya, jadi badi. LI kemarin ikut summer school. Tahu dong gimana kita summer school berharapnya tuh mahasiswa internasional yang datang. Ternyata mahasiswa internasionalnya cuma berapa orang ya? 5-6 orang. Gitu. Jadi kita belum punya intervensi ke arah sana. Kenapa? Karena memang kalau dalam organisasi ya, kajian komunikasi, yang namanya rencana strategisnya nggak ada.
Kita punya visi, tapi rencana strategisnya itu nggak ada. Bagaimana mengkomunikasikan internasional kepada internal Unmul dan juga eksternal Unmul itu nggak ada. Makanya kalau teman-teman nanti siapa tahu ada yang tertarik buat S2 atau mau ngambil riset tentang itu, menarik banget. Itu juga bidang yang saya akan mengspesialisasikan diri saya. Saya akan ngambil spesialisasi itu. Kalian bisa belajar yang namanya komunikasi strategis. Pernah dengar? Nggak pernah? Nah, itu bidang ilmu yang baru. Komunikasi strategis. Jadi kita ngomongin gimana caranya kita mengelola hubungan internal dengan eksternal. Itu kajiannya nggak selalu PR ya, nggak kajian PR banget. Bahkan saya ada ngobrol sama profesor di Amerika tentang strategic communication, tapi kita ngebahasnya tentang civil society. Tentang bagaimana, kalian tahu ini nggak sih? Kalau tema yang saya diskusikan sama beliau itu Jakarta, ya, tahu Jakarta kan? Yang dulu ibu kota itu loh. mantan, ya. Jakarta itu, ini saya nggak bukan mengendorse salah satu calon ya, tapi ada satu program dari gubernur sebelumnya yang menurut saya itu adalah salah satu implementasi dari rencana strategis dan bentuk komunikasi strategis yang bagus banget untuk kemudian membangun yang namanya civil society atau kita ngomongnya apa ya, modal sosial gitu. Modal sosial itu apa? Tujuannya adalah harapannya dengan konsep tersebut 5-10 tahun lagi yang membangun Jakarta itu bukan pemerintah tapi masyarakatnya sendiri. Kenapa? Kalau kalian pernah dengar brandingnya Jakarta kota kolaborasi, ya, atau plus Jakarta, ya. Jadi plus Jakarta atau kota kolaborasi itu adalah visi mereka, rencana strategis mereka untuk mewujudkan kolaborasi di kota Jakarta. Kolaborasi maksudnya apa? Yang membangun Jakarta, jangan pembangunan itu dilimpahkan hanya kepada pemerintah, tapi perusahaan masuk. Masyarakat juga bisa memberikan ide-ide dan kemudian membangun Jakarta itu lewat ide-ide tersebut. Kayak gitu. Jadi itu branding yang sangat bagus sekali dan mereka menciptakan komunitas, kekuatan komunitas dan so on and so forth ya. Jadi intinya itu salah satu bentuk contoh komunikasi strategis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo yang di depan, tanya. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau mau sharing tentang pelaksanaan kegiatan kemarin? Ibu, Ya. pertanyaannya sih, kalau misalnya ada anggota nih, dia tuh kerja, kami divisi PDD ini, tapi dia pas harinya tuh nggak datang gimana? Dihitungnya gimana? Pertanyaannya langsung siapa gitu ya? Gimananya apa nih? Gimananya apa? Kalau saya sih prinsipnya adalah kenapa? Terhitung kerja ini nggak? Maksudnya Terhitung kerja atau tidak? Baik. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya idealnya itu adalah harus hadir di hari H sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena itu adalah bentuk tanggung jawab pribadinya dia kepada diri dia sendiri dan juga tanggung jawabnya dia sebagai bagian dari satu tim. Karena ketiadaannya dia pasti akan memberatkan teman-teman satu timnya, betul ya? Sehingga kalau kondisinya demikian, yang bisa saya sarankan adalah saya nggak mau menyelamatkan diri dia sendiri. Saya pasti akan minta kamu harus tanggung jawab dulu sama teman-teman kamu. Masalah nilai itu masalah pribadimu. Tapi saya nggak akan memberikan hak kamu secara pribadi kalau kamu nggak memenuhi hak kamu kepada teman-teman kamu. Simpelnya, silahkan tanya ke mereka, minta maaf ke mereka karena nggak bisa hadir. Apa yang bisa saya lakukan sebagai pengganti kehadiran saya? Saya bisa seperti apa? Seharusnya itu sebelum hari H ya dipertanyakan hal tersebut. Jadi dia udah menunjukkan tanggung jawabnya. tapi dia itu bagian kami karena saya tuh mikir pasti dia nggak bakal datang. Benar. Jadi saya kasih dia yang bagian desain. Aduh, ketahuan. Ketahuan ya. Ya, oke, berarti kan dia sudah punya tanggung jawab secara pribadi. Kalau saya nggak bisa datang, saya minta tugas dan seterusnya. Oke, nggak masalah selama
timnya tidak merasa masalah dengan itu, nggak masalah juga. Tapi ketika timnya, oke, teman-teman, saya kan kemarin kasih catatan ya. Di dalam lembar evaluasi saya memberikan evaluasi, ada nggak yang bermasalah atau ada yang kalian mau share lah, curhat lah di situ. Disitulah kalian bisa meluapkan. Ketika kalian merasa ini dia nggak bermanfaat, bukan nggak bermanfaat ya. Dia ini kurang berkontribusi gitu. Dia nggak mau peduli, dia nggak berkontribusi. Silakan diceritakan di sana. Maka, oke, teman-teman, maka saya sebagai dosen saya punya power. Powernya adalah untuk kasih kalian nilai. Dan menurut saya tidak adil ketika dari satu tim tadi ngerasa terzolimi karena dia nggak hadir gitu kan ya, tapi dia dapat nilai yang sama dengan si tim ini, maka nanti akan porsinya akan berbeda seperti itu. Sehingga menurut saya saya jadi dosen itu sedang diberi amanah. Saya anggap itu amanah dari kalian untuk memberikan nilai se-fair mungkin. Ya, kalau kalian tidak berkontribusi ya nilainya tidak, jangan berharap nilainya bagus. Gitu. Tapi saya kan nggak tahu di lapangan seperti apa ya teman-teman, sehingga saya perlu input dari kalian. Gitu. Ini bukan masalah saya nggak mau jatuhin teman saya, Bu, kasihan nanti dia pulang mata kuliah ini. Jujur Li, di kelas ini kayaknya ada yang ngulang ya beberapa orang ya. Ada kakak tingkat kalian kan yang beberapa kali ngulang ya, karena memang saya nggak akan luluskan ketika kalian nggak punya kontribusi di dalam tim. Ada tahun lalu tuh kejadian, saya nggak tahu anaknya hadir di sini atau enggak ya. Tahun lalu tuh kejadian, dia tuh nggak pernah datang persiapan acara, tiba-tiba hari H nongol. Gitu. Saya nggak akan kemudian ketika dapat laporan, saya nggak akan tiba-tiba langsung, oh dia nggak datang langsung nilainya C gitu, enggak. Saya akan konfirmasi sama teman setimnya, benar nggak sih, dia seperti apa sih, dan seterusnya. Ketika saya dapat, oh dia emang nggak berkontribusi, dia bekerjanya langsung hari H dan seterusnya, maka ya keputusannya dia tidak saya luluskan. Dan harusnya dia mengulang lagi di kelas ini. Ya, kalau nggak di Kapita Selekta ya, saya lupa. Gitu. Jadi itu masalah hak dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya kalaupun kalian nggak datang kuliah saya dan kalian mau datang pas UAS aja, selama kalian bisa memuaskan tim kalian dengan tidak kemudian ada yang merasa terzolimi dengan ketidakhadiran kalian, maka saya nggak akan bermasalah dengan itu. Gitu, ya. Tapi sebagai tim saya harus gimana, Bu? Kalau misalkan ada yang nggak mau kerja, ya berusaha sebijak mungkin. Kayak tadi yang Shiba lakukan itu menurut saya sudah cukup bijak. Shiba memberikan tugas-tugas yang tidak kemudian akan memberatkan kalian sendiri di hari H. Misalnya kalian kasih tugas dia untuk nganuin sosial media, sementara kalian tahu dia nggak akan datang, itu namanya kalian cari penyakit, ya kan? Ya udah kasih tugas dia yang memang dia nggak akan bisa di hari H gitu, dengan desain dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu menurut saya udah cukup bijak. Masalah ada grundel-grundel di hati atau enggak ya diikhlaskan ya. Oh enggak, kalau ada ya berarti harus diikhlaskan. Ya begitulah. Kalian pasti akan ketemu dengan tipe-tipe yang seperti itu. Jadi kalau saya sih prinsipnya ya, menyelamatkan diri sendiri. Dulu saya waktu sekolah, waktu kuliah, saya itu tipe yang suka dititipin juga, karena saya cukup nerd. Saya cukup nerd dan teman-teman tuh berebut untuk satu kelompok sama saya. Nggak sampai berebut gimana, cuma kayaknya seneng deh kalau sama saya gitu, karena saya dulu cukup perfeksionis. Jadi kalau lo nggak mau kerja ya udah saya kerjain semua gitu. Tapi saya nyadar itu bukan perilaku yang tepat. Saya nggak ngajarin dia yang baik, justru saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri. Saya nggak ngajarin dia hal yang baik. Ketika saya kerjain semuanya, dia tetap dapat namanya, maka sebenarnya saya tidak berbuat baik kepada teman saya. Saya nggak ngajarin dia sesuatu yang benar gitu. Sehingga sekarang karena saya punya power itu, saya akan terapkan itu, karena saya tahu itu pasti akan terjadi. Ya. Oke, ada lagi nggak yang mau curhat? Ya. Jadi kan pada saat kita rencanakan ya pola-pola dari perencanaan penelitian segala macam, kan kita udah lakukan di mana-mana. Cuma pada saat pelaksanaan itu rencananya nggak bisa dipakai karena ada satu lain hal. Boleh nggak pada pelaksanaan itu secara spontan secara spontan dalam hal yang nggak sesuai rencana itu. Dan kita nggak punya plan apa yang begitu, cuma rencanaan di awal aja.
enggak, boleh banget. Ya, makanya di awal saya selalu bilang, yang namanya strategi itu jangan saklek. Jangan kalian cuma berpikir satu arah saja. Bisa jadi ketika sedang berjalan, kalian nggak tahu tiba-tiba ada lagi pengecoran, jalan ditutup. Kalian harus mikir gimana caranya supaya saya tetap sampai ke kampus, nggak terlalu terlambat, tapi nggak bisa lewat jalan ini nih. Berarti saya harus mikir dengan jalan yang lain. Dan itulah yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut. Walaupun nggak punya plan A, plan B, berarti ya itu fleksibilitas kalian aja. Jadi kalian harus fleksibel kira-kira, karena kalian udah tahu tujuannya, kalian udah tahu goalnya dari kegiatan kalian apa. Selama itu bisa mencapai goal kalian, selama itu bisa mencapai tujuan kalian, maka itu diperbolehkan. Makanya kan apa sih quote-nya, saya lupa. Ada quote yang dari Sun Tzu waktu itu. All is fair in war and love. Semuanya tuh fair di dalam war and love. Kenapa? Karena tujuannya kan untuk mendapatkan sesuatu. Semuanya tuh fair, kalian yang penting bisa dapat ke sana, jalan ke sana. Artinya di situ bukan berarti selalu negatif ya, maksudnya bisa menggunakan segala macam cara bla 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 gitu. Gak gitu. Cuma kalian harus fleksibel. Kalian tahu tujuannya, maka kalau satu strategi nggak jalan, cari cara yang lain. Gitu ya. Oke, yang lain ada? Nggak ada? Gimana laporannya sudah disiapkan? Kedua tim? Ada yang pretest, post-testnya nggak meningkat nggak? Nilainya? Secara akumulatif dulu, ada nggak? Meningkat? Akumulatif meningkat, berarti berhasil ya, tepuk tangan buat kalian. Nanti kita akan cek untuk masing-masing poinnya ya. Oke, masih ada dikit ternyata, saya kira udah habis. Kita berapa kali absen sudah? Oh iya. 1, 2, 3, 6. Oh, kita udah 6, berarti ini yang ke-7, gak apa-apa. Masih masuk lah. Oke. Terakhir guys, terakhir adalah tentang pelaporan. Ini masih masuk ke tadi, tahap terakhir dari tahap perencanaan komunikasi, pelaporan. Pelaporan ini bentuknya saya nggak bisa kasih bentuk pasti, karena memang formatnya itu akan beda-beda. Setiap institusi itu pasti akan beda-beda. Pelaporan kalian melaporkan ke saya nggak ngasih template kan ya? Yang saya minta apa laporannya? Dana, nota-nota, ya kan? Sama pretest post-test. Itu aja kan yang saya minta. Saya nggak ngasih suruh kalian bikin proposal LPJ lalalala gitu. Karena saya bilang nanti saya yang buat. Karena setiap institusi itu pasti akan beda-beda. Begitu pula LPJ ke institusi kita itu punya formatnya sendiri-sendiri. Tapi secara umum tipe reports itu ada dua teman-teman. Ada oral reports, ada written reports. Oral itu artinya ya laporan yang disampaikan gitu aja. Kayak kayak saya ngomong ke Bu Rina ini sudah sudah kelas B sudah melaksanain di sini. Alhamdulillah berjalan lancar dan seterusnya. Nggak apa-apa. Itu tapi udah pas ya? Oh kelas. Kalau gitu ambil kapsel sama SPK kelas kita ya, 2 kelas. Tadi ngomong apa? Oh ya, ada oral reports itu seperti itu. Ya kita cuma ngelaporin aja. Tapi teman-teman, ini yang kalian harus hati-hati, ya. Jangan bergantung pada oral reports, jangan bergantung pada verbal communication. Kalau dalam institusi, written reports itu penting. Ya, bahkan sekedar disposisi, tahu ya disposisi apa ya? Disposisi itu penting banget. Jadi kalau ada surat nih kayak sekarang nih saya sedang mengalami situasi tentang disposisi gitu. Karena nggak ada yang berani gerak kalau nggak ada disposisi guys. Jangankan saya, wakil dekan nggak berani gerak kalau belum ada disposisi dekan gitu. Padahal beliau punya wewenang yang sangat luas, tapi beliau nggak berani bergerak kalau disposisi belum turun. Padahal disposisi itu apa sih? Paling cuma tulisan tangan, tapi tanda tangannya dekan dan tanda tangannya pimpinan di atas. Dekan nggak berani gerak kalau rektor belum disposisi. Itu terjadi sekarang. Makanya
Kita mau ada tamu dari salah satu kampus di Malaysia. Tamunya ini mau datang minggu depan. Suratnya itu bukan terselip ya, cuma ada salah satu miskom yang akhirnya suratnya ini belum masuk ternyata. Sehingga kita nggak bisa nyiapin acara pertemuan itu kalau suratnya belum ada disposisi dari pimpinan. Saya coba, akhirnya saya pakai cara belakang dong, saya ngomong ke pimpinan, Pak, tolong dong dibantu Pak, bisa nggak kita tetap mempersiapkan lalalala. Kita welcome, kita sangat welcome. Tapi kalau sudah ada disposisi, jadi yang namanya written reports atau written agreement, ya, disposisi itu kan persetujuan atau komando langsung dari atasan, itu penting. Sama halnya kalau kalian nanti menyerahkan surat, nanti ya kalau kalian magang atau kalian jadi newbie di perusahaan, kalian akan disuruh ngantar-ngantar surat, benar? Ya, jangan lupa ketika kalian menyerahkan surat, minta tanda terima bahwa surat itu sudah diterima oleh orang tersebut. Karena itu udah jadi masalah klasik nih, saling dorong-dorongan, mana suratnya kita nggak pernah terima kalau kita nggak ada tanda terima itu. Tapi kalau ada buktinya, ini Pak diterima sama ini Pak tanggal ini, sudah case close, gitu kan? Itu terjadi sering banget, sehingga yang namanya tertulis, dokumen tertulis itu penting banget. Written report itu pun ada informal dan formal. Informal itu bisa jadi disposisi itu juga informal karena tidak secara resmi dalam format tertentu. Saya pernah nih cerita aja sama kalian ya. Cerita nggak ya? Cerita Bu. Enggak, saya pernah nih dapat jadi ceritanya, semoga kalian tidak mengalami ini ya. Saya harap angkatan 2020 bisa lulus tepat waktu semua. Bisa banyak yang 3,5 tahun, bisa pada 4 tahun, atau lebih dikit 4,5 tahun. Ya, semoga. Karena ini kejadiannya dari kakak tingkat kalian yang sudah dapat red flag, sudah dapat surat cinta dari kampus bahwa sebentar lagi akan di DO. Itu ceritanya. Itu tahun berapa saya lupa. Intinya adalah beliau sudah dapat, dia sudah dapat dosen pembimbing, tapi dosen pembimbingnya nggak mau membimbing dia karena sudah mau DO. Akhirnya dilimpahkan ke saya. Karena saya baru, tentu saya terima. Selama masih dalam masanya saya terima. Padahal menurut aturan itu kan DO itu bulan Juni ya, 30 Juni itu terakhir. Jadi setelah 30 Juni DO. Dia datang ke saya itu bulan Mei atau Maret ya, April atau Mei gitu. Dia datang ke saya. Sempat bimbingan sekali, oke, lancar. Lama lagi datang ke saya, pokoknya dia 2 kali ke saya, tapi di kali kedua itu sudah, bukan, dia baru sekali ke saya. Sekali saya nggak ada kabar nih. Sudah dong 30 Juni saya anggap dia udah menyerah atau dia pindah. Karena saya anggap menurut surat formal nih, dokumen formal, itu 30 Juni semuanya udah nggak ada urusan lagi sama mahasiswa DO. Karena udah otomatis DO. Gitu. Jadi saya nggak ngurus lagi, saya pernah chat dia tapi udah nggak tahu kabar lagi. Di bulan Juli akhir dia datang ke saya. Ibu, saya mau bimbingan. Kamu angkatan berapa? Saya bilang gitu kan. Saya 2000 sekian Bu. Loh, kamu bukannya udah DO? Enggak Bu, ada perpanjangan. Jadi dia datang ke saya karena menerima info bahwa ada perpanjangan sampai Desember buat angkatan dia. Infonya itu memang dari kementerian, emang ada surat itu ada. Tapi kementerian itu bahasanya gantung. Bahasanya adalah bagi mahasiswa yang dipandang perlu atau bisa sesuai dengan hasil pembimbingan, misalnya ini karena dia penelitiannya sulit banget nih, makanya dia telat. Nah itu boleh. Tapi kalau dia yang nggak ada uzur apapun, maka nggak bisa seperti itu. Karena suratnya gantung. Dokumen itu kemudian dibahas lagi di sini di tingkat fakultas. Tapi sebelum itu fakultas sudah mengeluarkan surat tertanggal 24 Juni bahwa ya tidak ada perpanjangan. Ternyata sebulan kemudian turun nih surat perpanjangan, ya kan?
bisa, karena surat terakhir menurut saya, surat dari fakultas, itu nggak boleh lagi kita membimbing. Saya nggak mau bimbing karena sudah case close nih. Ternyata dia datang nih, tuk naik ke dekan, minta dapat nih disposisi dekan. Tolong dibantu ya, bahasanya gitu aja, tolong dibantu anak ini. Turun lagi ke WD1 dia, tolong ya dibantu anak ini, disposisi, bentuknya disposisi. Ketika itu dia datang ke saya, Bu, Nina, tunjukin ke saya sudah ke dekan, saya sudah ke WD1, ini arahannya. Saya saat itu, kira-kira nih kalau kalian di posisi saya, yang kalian lakukan mengikuti dokumen yang tertulis, yang tadi formal, tertanggal 24 Juni udah beres semua, atau kalian ngikutin yang disposisi informal tadi? Apa? Kira-kira kalau kalian pilihnya yang mana? Disposisi. Kenapa milihnya disposisi? Disposisi bentuknya tulisan tangan, tolong dibantu ya, gitu. Itu kan disposisi juga, informal. Bertanggung jawab penuh, oke. Itu alasannya. Ya, yang lain ada yang memilih kira-kira enggak, saya ikuti dokumen formal aja, ada nggak kira-kira? Nggak ada? Cemen kalian. Enggak sih. Saya mengikuti yang dokumen formal. Kenapa? Ketika disposisi itu ada, walaupun bentuknya disposisi, walaupun beneran itu tulisannya pimpinan, tapi secara hukum dia tidak legal. Bukan tidak legal ya, maksudnya berkekuatannya itu bukan berkekuatan gimana ya, beda sama dokumen yang emang dirilis sebagai aturan keseluruhan. Ya, jadi saat itu saya berpegang kalau memang ada perpanjangan, maka tolong keluarkan surat resmi lagi yang menyatakan bahwa memang diperpanjang sampai Desember. Saya minta gitu ke pimpinan. Tidak bisa, nggak tahu kenapa nggak mau dikeluarkan surat itu. Padahal kan bisa aja dong kalau mau mudah. Karena menurut saya nggak fair. Karena mahasiswa yang lain itu sudah mengajukan pindah karena dia tahu nih saya nggak akan sanggup nih sampai 24 Juni. Lebih baik saya pindah. Mereka udah pada pindah, tiba-tiba keluar aturan yang memperbolehkan perpanjangan. Lalu yang tadinya males-malesan bimbingan, tiba-tiba datang minta lanjut bimbingan karena ada surat itu, minta disposisi sebagai penguat, dibolehkan. Menurut saya itu nggak fair. Gitu. Sehingga saya bilang nih kemudian, saya mau kalau ada surat atau dokumen resminya, yang formal, yang berkop, itu baru saya mau menindaklanjuti. Kalau tidak, ya nggak usah. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ya subjektif lah. Kalian akan menemui situasi seperti itu. Silakan kalau kalian mau berpegangan sama disposisi juga nggak masalah. Karena risikonya ada di kalian kemudian. Ya, kalau dalam hal ekonomisnya, ketika kalian menyetujui membimbing setelah lepas masa 24 Juni, kalian nggak akan dibayar bimbingan kalian. Jadi saya kalau membimbing itu nggak dibayar, tapi bukan itu sih fokus utamanya. Fokus utama saya adalah nggak fair aja sama yang lain-lain yang udah pindah duluan, gitu. Ya, jadi kalian bisa mempertimbangkan kira-kira formal atau informal nih yang akan kalian ikuti. Termasuk juga masalah reports. Reports kalau cuma laporan lisan itu kekuatannya masih lemah. Tapi kalau berbentuk tulisan itu akan lebih kuat. Kalian ngirim surat, ketika nggak ada tanda terimanya, terus tiba-tiba dipertanyakan di suratnya mana? Kalian nggak punya bukti bahwa surat itu udah nyampe ke tujuan. Kalian nggak bisa memperdebatkan itu. Kesalahan ada di kalian. Tapi ketika kalian punya bukti tanda terima, ternyata di tujuan suratnya nggak ada, kesalahannya ada di mana? Gimana? Ngerti nggak maksudnya? Kalian udah nganterin nih, ada di tanda terima, bukti diterimanya surat tersebut. Tiba-tiba ketika dicari suratnya nggak ada. Salahnya ada di mana? Yang nerima, bukan di kalian, gitu kan? Sekarang kita main bolanya nih mau kalian lempar ke siapa sih? Mau di kalian sendiri, kalian kalian yang bawa itu bola atau kalian mau kasih ke orang? Konsepnya kan kayak gitu, ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kalian membuat formal reports. Cuma formatnya akan berbeda-beda. Saya nggak ngajarin kalian format laporan karena kalian harus tahu dulu institusinya di mana. Karena kalau
ngomongin laporan tuh ada banyak macamnya ya teman-teman. Ada interpretif, ada informatif, ada rutin. Rutin sini yang sehari-hari. Interpretif itu yang berbau kalian memberikan rekomendasi kemudian. Kayak saya kemarin habis ikut pelatihan di ITS yang tadi, saya dapat catatan nih, notulen saya ngikutin pelatihan dan saya kemudian punya ide. Oh, Unmul tuh harus begini nih kalau mau jadi internasional. Ada rekomendasi yang saya keluarkan berdasarkan pelatihan tersebut. Maka itu masuk ke interpretive reports. Kalau cuma informative reports, berarti saya cuma menjelaskan jalannya acara. Itu informatif saja. Yang kalian lakukan ke saya ini termasuk informatif saja. Kalian melaporkan ini nota-notanya. Udah. Lalu rutin reports itu yang memang secara berkala harus kalian lakukan. Contoh aja, kalau ini mungkin untuk anak korporat sudah sangat akrab dengan ini ya. Kalau dalam perusahaan itu ada banyak banget jenis laporan. Salah tiga yang paling umum itu ada namanya laporan keuangan, itu pasti ya. Laporan keuangan, kedua laporan tahunan atau annual report, yang ketiga ini yang paling baru namanya sustainability report. Tahu ya sustainability? Keberlanjutan, laporan keberlanjutan. Jadi biasanya 3 report ini yang harus dirilis oleh tim komunikasi dari organisasi atau institusi di berbagai institusi sih sebenarnya ya. Jadi ada 3. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada? Aman? All good? Oke. Alright. Kalau begitu, kalimat penutup dari saya. Jadi saya selalu mellow dengan kelas strategi perencanaan komunikasi dan Kapita Selecta. Dan saya selalu berusaha supaya kalian punya kegiatan bareng-bareng sebelum mata kuliah ini berakhir. Kenapa? Karena semester depan kalian mungkin tidak akan bertemu di satu kelas lagi. Ini adalah kelas, benar-benar kelas terakhir. Ya semoga nggak ada yang ulang ya. Ini adalah kelas terakhir kalian tuh bareng-bareng kelas B. Karena semester lalu mungkin kalian banyak yang kelasnya sesuai peminatan dan lain sebagainya. Kumpul bareng lagi itu baru di kelas Kapita Selecta dan strategi perencanaan komunikasi. Sehingga semoga saya berharap banget selama berjalannya kuliah lalu praktek kemarin ke sekolah-sekolah itu jadi memori yang indah lah ya buat kalian. Gak harus sempurna, yang penting berkesan aja deh buat kalian gitu. Dan seperti yang ada di lecture, apa ya? Artinya apa coba? Bahwa sebentar lagi kalian tuh akan mendaki lebih tinggi lagi teman-teman. Kalian harus skripsi, ya seterusnya gitu ya. Pendakiannya itu gak akan mudah, skripsi gak akan mudah, mencari pekerjaan gak akan mudah. Kalian akan kehilangan teman-teman kalian yang sekarang udah kayak keluarga sama kalian. Itu gak akan mudah, pasti akan tough banget. Tapi ingat ya, the view from the top is worth it. Jadi kalian nanti suatu saat akan berada di posisi saya. Di posisi kalian sudah lepas dari bangku kuliah, sudah dapat pengalaman kerja, pokoknya udah di top banget lah kalian. Kalian akan merasakan banget bahwa pengalaman-pengalaman ini sangat berharga, itu yang akan kalian rindukan. Karena ingat, semakin kalian dewasa, bukan semakin dewasa sih, semakin kalian tua, circle perkembangan kalian itu akan semakin kecil. Itu saya rasakan banget ya. Kita udah pada sibuk masing-masing. Makanya dinikmatin dan semoga lewat kegiatan kemarin kalian bisa menikmati itu bersama teman-teman semua ya. Saya pribadi, saya mohon maaf ya kalau saya banyak salah, banyak ngasih tugas yang sulit sama kalian, banyak maunya ya. Mohon dimaafkan dari semester awal kita ketemu sampai hari ini, khususnya untuk mata kuliah soskop ya, kayaknya pada trauma. Kayaknya banyak trauma sama saya, mohon maaf ya teman-teman. Tapi semoga saya selalu berharap yang terbaik buat kalian. Nanti kalau kapan-kapan ketemu saya di luar, atau ketemu halo. Saya lagi ngasih pesan-pesan ini boy. Dengerin dulu. Nggak jadi sedih. Pokoknya nanti kalau kalian udah di luar, udah sukses masing-masing,
kayak lagunya. Tolong nanti betul-betul kita ya. Berarti pesan saya selanjutnya adalah sampai bertemu di meja sidang. Oke? Nah, siapapun nanti yang akan saya bimbing, siapapun yang akan semangat banget yang akan saya bimbing, yang akan saya uji nanti, sampai bertemu nanti ya. Selamat menghadapi dunia nyata. Terima kasih teman-teman semua. Happy banget saya sama kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.